Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tania, mahasiswi Departemen Hubungan Internasional BP 1810851007 akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Hubungan Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara, di mana bab 1 pendahuluan dilatar belakangi dengan adanya hubungan ekonomi yang penting antara Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin selama 6 dekade. Hal ini menimbulkan adanya ketergantungan ekonomi di antara hubungan Indonesia dan Tiongkok. Kebangkitan kekuatan ekonomi Tiongkok yang mampu mendominasi perekonomian dunia membuat Indonesia yang membutuhkan bantuan investasi asing menemukan peluang terhadap Tiongkok sehingga melakukan kerjasama. Namun karena ada munculnya kegaduhan di Laut Natuna di mana eh, di mana perbatasan antara Kepulauan Natuna dengan klaim Nine Days Line di Laut Tiongkok Selatan bertumpang tindih, dan juga Tiongkok yang bersifat agresif di Laut Tiongkok Selatan dan membuat Indonesia mengambil tindakan dengan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Laut Natuna Utara untuk mempertegas wilayah teritorial perairan Laut Indonesia. Atas tindakan tersebut, Tiongkok melakukan protes terhadap Indonesia dengan dalih mengganggu stabilitas hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Sehingga pada tahun 2018 ditemukan bahwa data investasi Tiongkok di Indonesia menurun. Namun pada tahun berikutnya, data investasi asing Tiongkok di Indonesia kembali meningkat. Kemudian di tahun 2021, setelah pulang dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Beijing, Indonesia memberi pernyataan terkait hubungan Tiongkok yang masih stabil. Hal ini terlihat bahwa meskipun terdapat gesekan terkait isu-isu wilayah Indonesia tetap berupaya untuk memperbaiki dan menstabilkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Lalu, rumusan masalah. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah berlangsung lama dengan kebangkitan perekonomian Tiongkok memberikan peluang terhadap Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam bidang investasi guna meningkatkan pembangunan nasional Indonesia. Setelah penamaan Laut Natuna Utara di tahun 2017, investasi Tiongkok pada tahun 2018 menurun sehingga hal ini mengganggu stabilitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Menanggapi hal ini, Indonesia mengambil tindakan karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok yang mana termasuk 3 besar negara investor tertinggi di Indonesia dan berupaya untuk kembali meningkatkan investasi Tiongkok di Indonesia, sehingga perlu diketahui bagaimana hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Di mana pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis bagaimana hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Manfaat dari penelitian yaitu manfaat secara teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sumber pengetahuan untuk mahasiswa dan masyarakat, terkhususnya bagi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Kemudian manfaat secara praktis yang berkaitan dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Studi pustaka yang digunakan oleh penulis yaitu tulisan dari Muhammad Triandika dan Alia Nur Aisyah dengan judul Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-Cina di Era Presiden Joko Widodo, Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan. Lalu yang kedua, tulisan dari Wahida Rana dan Umar Sajat dengan judul Theory of Complex Interdependence, A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thought. Tulisan ketiga, Mina Etanius dengan judul The Impact of Economic Interdependence on the Probability of Conflict Between States, The Case of American-Chinese Relationship on Taiwan since 1995. Kemudian yang keempat, tulisan dari Muhammad Syaroni Rofi dengan judul The Dynamic of Indonesia-China Relations in the Middle of South China Sea Dispute. Dan yang terakhir, tulisan dari Junior Laras Wanda Umagapi dengan judul
The Rise of China-Indonesia Relationship, Soft Power Resources, and Prospect in the Future. Kerangka konsep yang digunakan yaitu konsep kompleks interdependence dari Robert O. Keohane dan Joseph Nye, di mana kompleks interdependence adalah teori yang menyoroti secara kompleks di mana aktor transnasional menjadi saling bergantung, rentan terhadap tindakan satu sama lain, dan peka terhadap kebutuhan satu sama lain melalui pengembangan hubungan. Karakteristik utama kompleks interdependence yaitu yang pertama, tidak adanya hierarki di antara isu. Dalam hal ini, tiap aktor negara ataupun aktor lainnya memiliki fokus terhadap isu utama yang berbeda-beda. Lalu yang kedua yaitu kecilnya peran angkatan militer, di mana penggunaan kekuatan militer tidak lagi dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai tujuan lain seperti kesejahteraan ekonomi dan ekologi, karena efek penggunaan kekuatan militer yang sangat mahal dengan hasil yang tidak pasti. Dan yang terakhir yaitu multiple channels, di mana tidak hanya interaksi antar elit pemerintahan yang sebagai penghubung masyarakat, tetapi ikatan informal antara elit non-pemerintah dan organisasi transnasional semakin penting. Lalu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, batasan penelitian dari tahun 2016 sampai 2023. Unit analisisnya yaitu hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok, dan unit eksplanasinya pasca penamaan Laut Natuna Utara. Tingkat analisis berada di negara. Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data seperti library research, buku jurnal internasional dan nasional, data-data dari media outlet dan situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Tiongkok, arsip pemerintahan maupun laporan penelitian yang terkait dengan Indonesia dan Tiongkok, berita seperti BBC, CNN, CNBC Indonesia. Teknik analisis dengan memaparkan masalah yang menjadi pemicu penamaan Laut Natuna Utara, memaparkan hal yang dipengaruhi dari masalah penamaan Laut Natuna Utara, dan menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Sistematika penulisan yaitu di bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, bab 3 penamaan Laut Natuna Utara, bab 4 hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara, bab 5 penutup. Di bab 2 dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, pembahasan subbabnya ada 4 yaitu di 2.1 hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia pada awal era reformasi, 2.2 dinamika hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam bidang sosial politik, kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam bidang ekonomi dan politik, 2.4 kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam bidang pertahanan dan keamanan. Lalu di bab 3 yaitu pembahasan terkait penamaan Laut Natuna Utara, di mana subbabnya yang pertama di 3.1 membahas tentang UNCLOS 1982, di subbab 3.2 Claim 9 Dash Line atau NDL, 3.3 peran Indonesia di ASEAN dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Pada bab 4 peneliti membahas tentang hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara dengan menerapkan kerangka konsep, di mana di subbab 4.1 membahas tentang multiple channels dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, di mana anak subbabnya yaitu pengaruh investasi Tiongkok dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu berikutnya di 4.2 tidak adanya hierarki terhadap isu yang terjadi di setiap negara, di mana ada anak subbab dengan membahas kondisi yang sedang dihadapi Tiongkok, lalu kondisi yang sedang dihadapi Indonesia. Di 4.3 kecilnya peran penggunaan angkatan militer dalam penyelesaian isu Laut Natuna Utara. Di 4.3.1 keterlibatan keamanan maritim dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Pada bab 4 di subbab 4.1 yaitu multiple channel dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, di mana pengaruh investasi Tiongkok dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Semenjak Tiongkok mengalami kemajuan dalam perekonomiannya, Tiongkok berupaya untuk memperluas citranya sebagai negara dengan kemajuan ekonomi yang pesat. Tiongkok banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara berkembang di dunia, salah satunya Indonesia.
dengan tujuan untuk merealisasikan kebijakan luar negerinya yakni Belt Road Initiative atau BRI. Tiongkok memperluas dan memperkuat pengaruhnya dengan meminjamkan modal kepada negara-negara berkembang di dunia. Indonesia tentunya mendapatkan peluang besar untuk meningkatkan pembangunan ekonominya dengan membangun berbagai infrastruktur yang berguna dalam jangka panjang menggunakan investasi negara asing, salah satunya dari negara Tiongkok yang sempat tercatat menjadi investor nomor 2 terbanyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pada tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kenaikan investasi asing Tiongkok terlihat cukup signifikan. Terdata dalam BPS bahwa Tiongkok sempat menjadi investor asing nomor 2 pada tahun 2017 di Indonesia dengan nilai investasi sejumlah 3,3 miliar US dollar dengan jumlah 1.977 proyek, dan di tahun 2018 investasi asing Tiongkok sempat menurun menjadi 1.562 proyek menjadi senilai 2,3 miliar US dollar saat setelah penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok setelah itu, dengan dikeluarkannya pernyataan dari Menteri Luar Negeri Tiongkok yang mengatakan kestabilan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dapat terganggu akibat tindakan kebijakan yang diambil oleh Indonesia. Indonesia tentunya tetap menerapkan kebijakan atas penamaan Laut Natuna Utara demi penegasan dalam wilayah perairan ZEE dan teritorial yang menjadi hak negara Indonesia. Walau demikian, tingkat investasi di tahun berikutnya kembali meningkat tanpa adanya kendala karena Indonesia mengesahkan peraturan terkait mempermudah regulasi dalam penanaman modal asing di Indonesia. Kemudian di 4.2 membahas tentang tidak adanya hierarki terhadap isu yang terjadi di setiap negara. Di sini membahas tentang kondisi yang sedang dihadapi oleh Tiongkok. Tiongkok tetap menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, meskipun pertumbuhan ekonominya sedikit melambat kembali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih berada pada tingkat yang signifikan. Perekonomian Tiongkok terus berkembang meskipun dihadapi dengan tantangan seperti hutang, perubahan struktural, dan perubahan dalam arah kebijakan pemerintah. Hubungan Tiongkok dengan berbagai negara terus berfluktuasi. Tiongkok juga terus melakukan investasi ekonomi dan proyek infrastruktur di berbagai negara melalui Belt Road Initiative. Di sisi lain, hubungan Cina dengan beberapa negara, terutama dengan Amerika Serikat, mengalami ketegangan dalam bidang perdagangan, keamanan cyber, dan kebijakan luar negeri lainnya. Kemudian membahas tentang kondisi yang sedang dihadapi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun terakhir pandemi mengalami fluktuasi, di mana perekonomian Indonesia tercatat penurunan pertumbuhan akibat pandemi. Namun Indonesia juga berupaya untuk pulih secara bertahap. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adanya inflasi dan keseimbangan eksternal, inflasi di Indonesia berada pada tingkat yang terkendali. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi serta keseimbangan eksternal melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal. Indonesia juga berfokus pada investasi dan infrastruktur. Investasi dalam pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah. Program infrastruktur yang ambisius dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Tenaga kerja dan tingkat pengangguran masih menjadi perhatian, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terkena dampak pandemi dan menyediakan peluang kerja bagi generasi muda. Pemerintah juga fokus pada pembangunan sektor sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga terus memperkuat kerjasama perdagangan internasionalnya dan terlibat dalam perjanjian dagang dengan berbagai negara untuk meningkatkan ekspor dan impor. Pemerintah melanjutkan reformasi struktural di berbagai sektor, termasuk perpajakan, regulasi bisnis, dan perbaikan iklim investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber daya alam, di mana meskipun upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan oleh Indonesia masih menghadapi tantangan terkait ketergantungan pada sumber daya alam dan rawan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Lalu di subbab 4
3 dengan membahas kecilnya peran penggunaan angkatan militer dalam penyelesaian isu Laut Natuna Utara, di mana keterlibatan keamanan maritim dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok dibahas. Meskipun dalam teori kompleks interdependence, kekuatan militer tidak efektif untuk digunakan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan negara-negara yang saling berinteraksi untuk tetap melakukan kerjasama dalam bidang militer. Meskipun hal tersebut tidak mendominasi, Indonesia dan Tiongkok juga tetap melaksanakan kerjasama dalam bidang militer, namun hal tersebut hanya sebagai upaya pertahanan bagi kedua negara dalam upaya untuk menjalankan kerjasama dalam bentuk pemberian pelatihan dan pendidikan militer bagi para siswa serta menjalankan perjanjian pertahanan yang berguna sehingga memudahkan akses militer bagi kedua negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa militer sendiri bukanlah sebuah isu yang mendominasi bagi kedua negara karena militer sendiri kurang efektif untuk digunakan dalam menjawab kebutuhan negara saat ini. Baik, kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Dari penutup ini terdapat kesimpulan dan saran di mana kesimpulannya yaitu dengan menggunakan konsep kompleks interdependence dalam mengkaji kasus ini menjadi cukup kompleks. Berbagai pihak yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, isu utama antar negara yang berbeda-beda dan sesuai dengan paham neoliberal menurut Kyo Hen dan Nai, penggunaan kekuatan militer bukan lagi hal utama dalam penyelesaian konflik antar negara. Saat ini, kekuatan ekonomi yang lebih mendominasi dalam menjalin hubungan yang mengikat antar negara. Saran dari peneliti yaitu peneliti mengarahkan untuk mengangkat terkait Tiongkok yang memiliki banyak isu utama selain penyelesaian konflik Laut Natuna Utara, sehingga Tiongkok lebih condong melakukan kerjasama dengan Indonesia